Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI bersama saya Cici Amaryana. Di sini saya akan menemani kalian mengobrol di episode kali ini. Tentunya kali ini saya tidak hanya sendiri nih, saya juga ditemani oleh dua mahasiswa yaitu Kak Dahlia sama Kak Puspa nih. Halo Kak, apa kabar? Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk datang di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan relate nih Kak, karena kasus-kasus ini masih berdampingan dengan kita dan salah satunya juga di lingkungan sekolah. Kasus ini masih beredar, yaitu kasus bullying nih. Nah, dari saya sendiri juga ingin tahu dari sudut pandang kakaknya sebagai mahasiswa dalam menanggapi kasus bullying. Dan tentunya ini kasus bullying kan juga bentuknya tidak hanya fisik, juga verbal, emosional, dan ya sosial dan emosional. Nah, dari kakaknya sendiri ini pernah nggak sih mengalami kasus ini mungkin atau temannya yang mengalaminya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau dari pengalaman, lebih tepatnya pengalaman pribadi sih Kak, waktu SMP itu saya pernah mengalami bullying, termasuk bullying verbal dan sosial sih. Jadi kayak ada fase di mana tuh saya diremehkan, nggak dianggap seperti itu sih. Jadi merasa nggak nyaman juga. Iya betul. Jadi kayak gak berani ngelawan ya pada saat itu, dan mungkin belum ada temennya mungkin yang membela atau gimana. Waktu itu tuh mungkin teman-teman pun juga belum berani ya Kak. Jadi tuh waktu itu saya tuh sendiri. Mungkin saya tuh sekarang tuh mikirnya mereka tuh takut terseret atau bagaimana gitu sih. Itu kalau boleh tahu waktu SD atau mungkin SMP tuh Kak? SMP sih Kak. Oh SMP kan dia wajar juga ya kalau waktu itu masih belum berani untuk berpendapat juga, membela, ngelawan juga ya. Masih labil sih. Iya benar-benar. Nah, kan itu dulu ya Kak. Kalau sekarang ini respon seperti itu tuh sebenarnya udah tepat apa belum sih menurut Kakak? Kalau saya tuh sekarang berpikiran kalau respon saya waktu itu tuh kurang tepat. Soalnya tuh saya tuh memikir kalau saya semakin diam, semakin orang-orang pelaku ini semakin berkuasa gitu. Seharusnya tuh ngelawan ya, kalau biar yang pelaku itu nggak merasa dia itu paling benar, jadi menormalisasikan gitu ya. Nah kalau kasus bullying ini kan pasti kan ada yang kayak yang dimaksud teman kakaknya tadi, kalau nggak berani ngelawan juga kan. Menurut kakak itu sikap seperti itu benar apa belum sih? Menurut saya wajar sih Kak mungkin itu ya. Soalnya tuh mungkin ya lebih ke kembali lagi mereka tuh takut itu. Seharusnya juga harus bisa ya Kak? Iya. Seharusnya kan juga bisa, kalau minimal kalau kita nggak bisa kan bisa lapor ke guru, Iya, mungkin bisa. guru BK yang bisa membantu. Nah jadi kalau kayak gini kan merasa kalau jadinya pelaku itu merasa jadinya semakin bebas, berkuasa, jadi terus melakukan, merasa puas dan terus melakukan hal yang sama, dan menurut dia itu jadinya benar. Kan pasti pelaku itu merasa dirinya nggak salah dari itu. Dan menurut kakak itu benar nggak kalau dia merasa benar dalam melakukan hal itu? Menurut saya itu mungkin nggak benar sih Kak ya. Soalnya tuh saya tuh kebanyakan pelaku tuh beranggapan kalau mereka tuh melakukan hal seperti itu tuh dengan kata bercanda. Jadi intinya mereka tuh berpikiran gini, lebay gitu aja barbar atau gimana gitu. Jadi kayak berkedok bercanda sih. Ini lebih ke verbal ya, Iya. jadinya bercanda Kak, andal-andal bercanda. Nah, dari bercanda ini kan gimana sih cara bedain kalau ini sebenarnya tuh cuma bercanda, bukan kayak bullying? Kalau menurut pandangan saya sih Kak, kalau kita bercanda itu keduanya itu merasa saling nyaman Kak. Jadi tidak ada yang merasa tersinggung. Misalkan yang satunya berbicara seperti ini, aku jadinya gimana gitu, nggak merasa tersinggung sama sekali. Kalau misalkan tidak bercanda seperti membuli itu ya mungkin perkataannya menyakitkan temannya satu sama lain sih Kak. Jadi tidak dibenarkan juga. Jadi ini juga kembali ke diri sendiri kalau ini sebenarnya candaan atau bukan. Kembali ke diri sendiri kalau ini sebenarnya canda atau bukan. Jadi kayak baper atau enggaknya ya, saling nyaman ya enggak ya. Dan menurut kalian itu kan pasti ya gini kan, jadi korban kan pasti ada trauma juga kan itu. Menurut kalian nanti
di masa depan itu ada pengaruhnya nggak mungkin atau dampaknya? Pasti ada sih Kak, lebih tepatnya trust issue ya, kayak mungkin belajar dari pengalaman itu mereka kayak trauma atau kurang percaya diri gitu. Kayak diminder juga, Iya. jadinya kayak nggak berani bergabung teman lainnya gitu ya, kayak merasa Jadi buat speak up Kak, ya. Terutama ke guru kelasnya. jadi nggak percaya diri, Iya. temennya juga jadi kayak kurang bersosialisasi Iya. juga, kayak itu pengaruhnya juga nggak bisa tampil juga. Dan ini kan pasti ada, kan itu tadi negatifnya ya, mungkin kan juga ada positifnya. Mungkin menurut kakak ini apa nanti positifnya? Kalau sisi positifnya mungkin mereka lebih ibarat gini Kak, belajar dari pengalaman yang dulu-dulu mereka mungkin bisa lebih percaya diri lagi atau intinya percaya diri gitu sih. Kalau menurut pandangan saya sih mereka lebih introspeksi diri Kak. Ya, terus juga. Karena sering membuli temannya sehingga lebih introspeksi untuk tidak saling membuli satu sama lain. Dan ini kan itu kan buat pelakunya kan, kalau ke korbannya mungkin positifnya itu gimana menurut Ya ke korbannya harus bisa speak up sih Kak. positifnya kan kayak gitu tuh Kak, kayak mungkin bisa dari jadi lebih berani atau Iya, mungkin berani. menunjukkan diri dengan aksi kan. Maksudnya kayak, kalau aku tuh bisa lebih sukses atau gimana gitu kan. Nah ini kan pasti kita kan juga nggak boleh kan terus menormalisasikan ini. Mungkin kita menurut kakaknya itu seharusnya ada nggak sih cara menghentikan minimal ngurangi bullying juga di sekolah, mungkin dari siswanya atau gurunya gitu, peraturan sekolah. Ya harus dibuat peraturan yang lebih tegas lagi sih Kak menurut saya dari sekolahnya itu. Edukasi gitu Iya, sih. bisa ya. Sosialisasi juga. Iya betul. Gurunya membuat edukasi ke mengumpulkan siswa kan juga edukasi kalau begini. Peraturan juga bisa mendukung juga kan itu. Iya, Kak. Lingkungan pun juga berpengaruh. Iya. Misalkan pamflet misalkan stop bullying gitu kan, Ya, kan iya. lebih bagus gitu ke sekolah-sekolah. Ya itu juga bisa mempengaruhi juga sih, mengurangi juga. Iya Kak. Dan ini juga anaknya ini juga harus diedukasi lebih Iya, banyak betul. sih. Biasanya juga bisa lewat orang tua kan juga gitu, Iya, bisa. Nah ini pesan-pesan kalian gimana nih untuk penonton, mungkin bisa memotivasi, termasuk untuk yang korbannya mungkin di fase itu, pesan-pesan untuk yang telah mengalami. Pesan buat pelakunya ya Kak, stop menormalisirkan seperti itu karena itu tidak baik gitu. Dan untuk para korban, kalian tuh tetap semangat aja, jangan takut buat speak up gitu sih. Jangan merasa Iya, minder. kalian punya kuasa. Ingat, intinya bercanda itu boleh, tapi harus ada batasnya juga, jangan membuat orang sakit hati. Kalau sudah buat sakit hati itu namanya juga udah bukan bercanda lagi, lebih ke bullying. Iya. Nah, ini sudah sesi terakhir nih. Terima kasih sebelumnya ini sudah menemani saya untuk mengobrol, membahas hal ini. Ini cukup menarik, bisa memotivasi. Semoga saja dengan obrolan kita ini bisa membantu mereka, terutama korban bullying juga atau pelaku. Dan korban bullying itu juga bisa termotivasi kalau kita itu sebenarnya bisa melawan itu kan. Intinya kuncinya jangan takut buat speak up gitu. Jangan merasa minder pada Iya. diri sendiri, harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa gitu Kak maksudnya. Cukup menarik ini obrolan kita kali ini. Dengan adanya obrolan ini mungkin bisa membantu para penontonnya ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.